Baik, Bapak Ibu, sebelum Kang Asep nanti masuk, mungkin saya akan sedikit ya membahas tentang apa-apa saja sih biasanya topik-topik yang dibahas di family therapy. Tim bisa ditampilkan playernya. Nah, alhamdulillah. Oke, jadi Bapak Ibu, insya Allah nanti tanggal 2 dan 3 September 2023 nanti kita akan adakan workshop family terapi Virginia Satir ini. Jadi insya Allah nanti acaranya padat mulai dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Ya, nanti di Grand Hotel Pangrango, Kota Bogor nantinya. Baik, karena Kang Asep sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Kang? Insya Allah. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah Gurunda kita sudah hadir. Alhamdulillah, mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena malam ini kita hadir di sini untuk menambah ilmu dari Gurunda kita, dan semoga ilmu yang kita nanti dengarkan dari Kang Asep ini bermanfaat buat kita dan teman-teman sekalian. Jadi acara sekarang ini adalah bincang-bincang santai. Mohon maaf untuk teman-teman nanti pada saat Kang Asep memaparkan materi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan nanti dari Google Sheet, mohon di mute dulu ya agar tidak mengganggu konsentrasi dari Kang Asep. Baik, tanpa berlama-lama sebelum kita mulai, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga acara ini terlaksana dengan baik. Doa dimulai. Selesai. Baik, sudah siap, Kang? Boleh, Pak. Kita langsung ke tanya jawab aja, Pak. Saya rasa pertanyaannya kan banyak itu. Bisa ya. Banyak sekali ya, Kang ya? Ya. Ya. Kita coba jawab aja pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada dan relevan lah barangkali ya. Baik. Waktu dan tempat disilakan, Kang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sahabat-sahabat sekalian, jadi insya Allah jadi dari sekarang berarti 2 minggu lagi kali ya. Insya Allah 2 minggu lagi kita akan menyelenggarakan kegiatan dengan tajuk adalah family therapy ya, menggunakan pendekatan dari Virginia Satir. Yang pertama barangkali mungkin kita perlu jelaskan dulu siapa sih Virginia Satir ya. Jadi Virginia Satir itu adalah jelas seorang perempuan ya. Seorang perempuan, dan di antara tokoh-tokoh yang ada di dalam terapi keluarga, dia adalah satu-satunya tokoh perempuan yang barangkali paling menonjol. Ya. Paling menonjol, dia adalah dikenal sebagai the mother of family therapy, jadi terapi keluarga. Gitu ya. Dia sendiri adalah orang yang sangat ahli, dikenal sebagai seorang pekerja sosial, jadi social worker ya. Kemudian juga aktif dalam bidang-bidang penelitian berkaitan dengan kesehatan mental, khususnya berkaitan dengan tema-tema keluarga. Dan kalau kita cermati sendiri, yang namanya terapi Virginia Satir ini sendiri adalah tokoh yang barangkali juga adalah menjadi tokoh rujukan ya dari para tokoh-tokoh psikoterapis. Dan kita sebagai contoh saja, misalnya saja, kalau kita tahu bahwa sekitar abad terakhir ya, jadi tahun 80-an terakhir itu adalah kita dikenal di dunia ada sebuah pendekatan yang dinamakan Neuro Linguistic Programming atau NLP. Nama NLP itu sendiri dicanangkan oleh 2 orang yang namanya Richard Bandler dan John Grinder. Maka kita tahu bahwa NLP itu salah satunya adalah memodel pendekatan-pendekatan dari Virginia Satir. Jadi prinsip-prinsip dari NLP
presuppose ya yang ada di dalam NLP juga banyak terpengaruh oleh pendekatan-pendekatan Virginia Satir. Jadi misalnya ada istilah juga yang namanya ada istilah NLL ya di dalam NLP itu sendiri misalnya itu juga tanpa disadari juga kalau kita cermati juga adalah terpengaruh oleh Virginia Satir. Kemudian juga khususnya ketika bicara NLP berkaitan dengan pentingnya kongruensi dalam berbicara gitu ya, bahwa pembicara itu harus kongruen antara apa yang diucapkan dengan gerak-gerik gitu ya, dengan apa yang dirasakan, itu juga adalah akan berlatih juga kepada Virginia Satir juga. Kemudian juga di dalam dunia industri ya, di dalam dunia industri atau di dalam dunia manajemen kita juga adalah sangat boleh dikatakan juga berhutang kepada sosok yang namanya Virginia Satir ini. Karena Virginia Satir ini adalah memperkenalkan tentang istilah tentang bagaimana sebuah perubahan itu terjadi, bagaimana pengelolaan perubahan itu terjadi, bagaimana melakukan change management, proses-proses apa saja yang terjadi pada waktu terjadi sebuah proses perubahan itu sendiri. Teori-teori tentang ini pun juga terjadi juga gitu ya. Jadi itu juga mempengaruhi teori Satir ini juga dalam perkembangan tentang teori-teori perubahan khususnya di dalam tema-tema manajemen. Nah, kemudian juga lingkaran pengaruh Satir ini juga termasuk ke dalam nantinya adalah dalam penggunaan bagaimana penggunaan kata, bagaimana penggunaan kalimat, bagaimana penggunaan bahasa dalam rangka untuk konseling. Nah, sehingga ada satu tokoh yang sangat terpengaruh di dalam tema ini. Nanti dia melakukan pengembangan tersendiri, ya, namanya David Grove, sehingga mengembangkan yang namanya clean language. Nah, clean language ini sendiri juga akan ada pelatihan tersendiri ya di bulan September, insya Allah dengan Pak Kaimuddin juga. Jadi kalau kita cermati cukup banyak saya rasa lingkar pengaruh ya atau pengaruh-pengaruh yang terjadi dalam dunia konseling, dunia psikoterapi, dunia manajemen yang dipengaruhi oleh satu tokoh yang namanya Virginia Satir ini. Dan khususnya di dalam penghujung abad 20 ya, ketika masuk abad 21 juga, itu Virginia Satir adalah tokoh di balik yang namanya Mental Research Institute. Nah, Mental Research Institute ini adalah sebuah lembaga yang berkumpul di situ ahli-ahli tentang kesehatan mental, ada pekerja sosial, ada kemudian juga psikiater di sana. Dan mereka melakukan penelitian yang sifatnya melakukan seleksi atas apa yang sudah mereka lakukan sendiri sebagai profesional dalam rangka membantu para pihak. Nah, dan dari yang sifatnya refleksi itu, hasil penelitian-penelitian mereka, kemudian mereka menemukan bahwa pendekatan-pendekatan psikoterapi, ya, konseling yang berlaku di akhir abad 20 itu adalah sebenarnya banyak yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan klien. Banyak yang tidak sesuai dengan tujuan klien. Banyak yang tidak memanfaatkan resources yang dimiliki oleh klien. Ya, pendekatannya adalah berorientasi kepada konselor, ya, kemudian juga tidak melibatkan sumber daya yang dimiliki oleh klien, sehingga kalau tahu banyak usulan-usulan perubahan itu lebih banyak datangnya dari konselor ya. Nah, otomatis seperti itu juga otomatis perubahan-perubahan yang terjadi juga adalah tidak terjadi seperti yang diharapkan ya, karena perubahan datangnya tidak memanfaatkan keunikan dari klien. Nah, sehingga dari pendekatan itu lahirlah kemudian juga adalah satu jenis terapi yang namanya brief terapi ya. Ada misalnya saja ada beberapa tokoh misalnya seperti Kim Sobek menggunakan istilah solution focus brief terapi, kemudian juga ada Bill O'Hanlon atau William Hudson Hanlon menggunakan
nama ya solution oriented therapy misalnya. Nah, kalau kita cermati dari karya-karya yang dilakukan oleh Virginia Satir ini memang luar biasa. Bagaimana pengaruhnya dia ya kepada para konselor, para psikoterapis di kemudian hari. Nah, karena itulah kita ya ingin sosok ini dibawa, dimunculkan, ditampilkan di Indonesia. Saya rasa mungkin begitu kali ya kalimatnya. Karena memang tokoh ini pada waktu ya saya membawakan tokoh ini juga orang bertanya-tanya gitu ya. Siapa itu tokoh ini baru kita kenal kan. Virginia Satir ini. Nah, karena itu kita akan membawakan tokoh ini dan di dalam terapi keluarga Virginia Satir ini memang berbeda dengan terapi keluarga dari tokoh-tokoh lain. Pendekatannya beda. Nah, Virginia Satir karena dia adalah seorang social worker, dia banyak melakukan kegiatan-kegiatan pendampingan ya berkaitan dengan langsung misalnya klien dengan masyarakat, maka dari hasil pergulatan itu sendiri adalah teori-teori itu adalah dia bangun. Nah, pada dasarnya, nah ini sekaligus saya menjawab pertanyaan-pertanyaan saja nih. Ada orang yang bertanya, emang apa sih yang dimaksud dengan terapi keluarga? Nah, jadi terapi keluarga barangkali berbeda dengan terapi tentang keluarga. Beda. Jadi kalau misalnya ada orang namanya misalnya Sikabayan datang ke Saung Bujanggamani ke rumah Seperogani. Nah, dia datang sendirian dan dia membawa kisah tentang keluarganya dan dia curhat tentang keluarganya. Tapi yang datangnya cuma sendiri dan setelah curhat dia bertanya apa yang harus saya lakukan, Kang? Ya, sebenarnya itu terapinya namanya konseling atau terapinya adalah konseling tentang keluarga, tetapi bukan konseling keluarga. Karena apa? Pesertanya ya cuma satu. Nah, jadi kalau toh bisa berarti kalau saran terakhir, saran terpenting yang paling memungkinkan bisa terjadi ya adalah hal-hal yang memungkinkan bisa dilakukan oleh Sikabayan sendirian. Ya, jadi kalau toh ada perubahan yang hanya harus dilakukan oleh Sikabayan sendirian menggunakan pengetahuan, keterampilan, keahlian, ya, pengalaman yang dimiliki oleh Sikabayan. Nah, jadi itu adalah terapi tetap aja terapi pribadi begitu. Jadi konseling pribadi karena pelakunya ya satu orang. Artinya keluarganya tidak terlibat. Nah, misalnya di situ ada 5 tema. Nah, 5 tema keluarga. Di dalam 5 tema keluarga yang dibawa oleh Sikabayan itu ternyata sebenarnya nggak mungkin sebenarnya kalau misalnya oleh Sikabayan sendirian diselesaikannya. Karena itu membutuhkan juga adanya pengertian, pemahaman, perubahan pada orang-orang lain. Nah, maka di dalam tema itu ya berarti pasti ada keterbatasan gitu kalau kita tangani gitu ya. Artinya juga berarti saya akan ngasih tahu ke Sikabayan apa yang kalau berangkat dari pengetahuan, keterampilan, keahlian kamu, apa yang memungkinkan kamu lakukan. Mungkin Sikabayan akan mengatakan ya saya punya pengetahuan ini paling dalam tema ini saya bisanya spesifik itu. Iya berarti kita kan diskusi adalah sampai titik optimumnya ya karena adalah kita ingin membantu perubahan tetapi perubahan itu adalah terjadi pada diri orang lain. Nah sementara orang lain yang akan ingin diajak berubah bersama tidak ada di situ. Nah berarti ya otomatis gitu ya berarti masih berupa hipotesis begitu yang bisa saya sampaikan kalau dalam bentuk konseling pribadi seperti itu. Nah, jadi kalau berarti konseling keluarga atau terapi keluarga beda dengan konseling pribadi dengan tema tentang keluarga. Cukup banyak teman-teman yang mengatakan, oh saya kemarin melakukan konseling keluarga. Saya tanya, berapa orang yang kamu hadirkan? Orang yang bersama bertanya mas saya, kok berapa orang? Anda ngomong konseling keluarga. Kalau konseling keluarga itu berarti subjek yang hadirnya ya keluarga yang terlibat di dalam sebuah tema. Jadi contoh misalnya begini, katakanlah ini ada orang datang ke rumah saya berlima. Datang ke rumah saya nih, di Saung Bujanggamani. Datang berlima, datanglah ke situ ada ayahnya, pimpinan pondok pesantren, ibunya pimpinan pondok pesantren putri. Anaknya yang sedang kuliah gitu ya. Yang pertama, anak yang kedua masih mondok katakanlah
usia 15 tahun dan anak ketiga adalah baru masuk SD. Nah, kemudian mereka masuk ke ruangan rumah saya dan di situ ada satu tema dan tema itu mereka bahas kenapa tema itu mengganggu mereka semuanya. Itu jelas tuh. Saya tanya, benar nih tema ini mengganggu Anda. Nah, jadi misalnya saya tanya nih kepada anak paling kecil, ya, semuanya mengatakan itu. Dan bagaimana kemudian mereka ngelihat tema itu. Bagaimana seberapa mereka mengganggu tema itu. Dan bagaimana mereka juga sebenarnya berharap tentang tema itu. Berarti kalau kita bicara tentang tema konseling keluarga, ya berarti ya tadi. Keluarga itu harus kita simak, harus kita dengar, harus kita perhatikan apa yang sebenarnya adalah diinginkan gitu ya oleh sekeluarga itu. Jadi ini yang menjadi saya rasa tantangan di dalam konseling keluarga berarti adalah keterampilan kita bukan hanya sekedar konseling biasa, tetapi di situ juga adalah bagaimana kita memperhatikan sebuah dinamika kelompok, bagaimana kita juga melakukan perbincangan dengan beberapa orang sekaligus, bagaimana kemudian juga kita memanage gitu ya di situ dari konflik, memanage komunikasi di antara mereka. Bagaimana juga kita mengatur alur perbincangan, bagaimana kita kemudian kapan menyetop, bagaimana kemudian kita kapan melakukan kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan katakanlah menggali kisah, memastikan kisah itu benar, memastikan bahwa kisah itu relevan, memastikan bahwa kisah itu adalah apakah persepsi atau fakta misalnya saja. Nah, sehingga kemudian termasuk juga seluruh rencana-rencana solusi itu pun yang muncul dari para peserta konseling ini adalah tidak hanya sekedar teori, tetapi diuji coba, praktekkan pada saat itu juga. Nah, sehingga keluar dari situ, ya jadi ujung-ujungnya dari sebuah terapi keluarga, mereka mempunyai langkah real seluruh pihak tentang apa yang akan mereka lakukan untuk melakukan perubahan berkaitan dengan satu tema. Kira-kira begitu. Berarti kalau kita lihat dari sini jelas beda antara konseling dengan tema keluarga dengan konseling keluarga. Nah, berarti keterampilan dasar apa tuh yang perlu dimiliki kalau kita pengen menjadi seorang konselor atau psikoterapis ya keluarga ya mau tidak mau bukan hanya sekedar tentang konten tentang keluarga. Bukan, kalau itu mah gampang lah. Konten setahu saya memang paling mudah, kita bisa banyak baca. Tuh, tapi dari pengalaman sih ya, yang paling nggak mudah itu adalah justru tadi memanage. Ya, jadi bagaimana menata, mengelola pertemuan dengan seluruh anggota keluarga. Nah, jadi kalau di situ misalnya anak terkecilnya adalah usia 2 tahun misalnya, ya saya pernah tuh, dan anak tergedenya sarjana gitu ya, dan di situ ibu bapaknya ada. Nah berarti keterampilan kita berkomunikasi kan ditantang itu. Bagaimana kita kemudian mampu memanage kegiatan itu di situ di mana ada sejumlah orang ya dari usia 2 tahun sampai katakanlah orang tuanya. Nah, berarti kemampuan berbahasa kita perlu bisa luas itu kan di situ. Kemudian juga bagaimana kita juga bisa bertindak tegas, bagaimana kita juga bisa bertindak asertif, ya bagaimana kita juga bisa mengelola emosi, bagaimana kita menjadi coach emosi dari para peserta. Itu menjadi menarik saya rasa. Tantangannya lebih beragam. Jadi kalau misalnya dari pengalaman-pengalaman yang saya alami sih, kira-kira gini, kalau saya tanya, mana yang lebih mudah Kang Asep memimpin sebuah rapat direksi ya, saya sebagai mantan human capital director di multinational company kalau ditanya gitu ya. Mana yang lebih mudah tuh? Memimpin rapat, katakan rapat panas yang isinya pengen katakan memecat karyawan dalam jumlah besar gitu ya. Yang di situ dihadirkan seluruh stakeholder dengan katakan saja memimpin dalam tanda petik tadi itu konseling keluarga. Menurut saya tetap lebih menantang konseling keluarga. Gitu. Karena tadi agendanya bisa jumpalitan gitu ya. Nah, kalau di dalam perusahaan lebih clear gitu. Orang-orangnya udah bisa kita baca, agendanya juga
seaneh-anehnya agenda, gitu, sepolitik-politiknya agenda clear gitu. Tapi di dalam tema-tema keluarga ya banyak tema-tema kejutan yang barangkali perlu. Nah, jadi ini saya rasa kalau dari pengalaman saya bulu kuduk saya selalu tegang lah kalau misalnya saya mendapatkan tamu-tamu yang datang ke rumah saya dengan tema-tema keluarga dan yang datangnya adalah sekeluarga gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Rame aja tuh kalau orangnya datang ke rumah saya ya. Awalnya sih mengatakan bertamu tapi saya udah curiga lah bertamunya tapi kok wajahnya kan beda-beda gitu ya. Jadi kira-kira begitu. Menjawab pertanyaan ya. Nah, berarti kalau kayak gitu berarti seluruh kalau saya ngamatin gitu ya. Jadi barangkali konseling keluarga itu menjadi puncak gitu ya, menjadi puncak kalau kita ibaratnya persilatan ini. Kayaknya itu adalah keterampilan puncak kali ya itu. Karena semua keterampilan konseling diujinya di situ. Kita diperlukan untuk segera luas gitu. Bahkan ya kalau misalnya kita terlalu teoritis ya lewat gitu. Karena barangkali ya ada pergerakan tema yang dibawa oleh para peserta konseling itu sendiri pada saat itu. Sehingga keluasan diperlukan, ya asertiveness diperlukan. Kemudian kemampuan kita untuk melakukan misalnya keterampilan bertanya, keterampilan berkomunikasi, khususnya adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan menjadi diperlukan. Keterampilan kita menyimak, ya khususnya kalau kita bicara tentang ini adalah bagaimana kita berbicara dengan clean gitu ya, bagaimana kita mampu mengungkapkan kembali apa yang kita dengar dari klien, bagaimana kita bahkan mampu melakukan pengamatan atas gerak-gerik klien dan menampilkan gerak-gerik itu kepada klien dan menyadarkan kepada mereka di balik gerak-gerik ini ketidaksesuaian, katakan gerak-gerik seperti ini, kata-kata Anda begini, kalimat Anda begini, sebenarnya apa? Keterampilan untuk benar-benar tetap attending, fokus, kemudian snapshot gitu ya, ngambil satu momen tertentu yang menurut kita menarik, memperagakannya ulang, kemudian mengajukan pertanyaan, bahkan meminta mereka untuk bereksperimen dengan snapshot itu, dan bertanya dan mengeksplorasi, itu adalah sebuah keterampilan yang perlu dilakukan, perlu dimiliki oleh orang-orang yang ada kalau mau menggunakan pendekatan Virginia Satir. Nah, karena itu memang juga keterampilan misalnya saja kalau saya bedah ya, jadi apa saja sih keterampilan selain itu gitu yang digunakan oleh Virginia Satir adalah memang keterampilan untuk mau mengajak orang bereksplorasi, keterampilan mau mengajak orang untuk mengalami pembelajaran langsung, keterampilan mengajak orang untuk terlibat dalam experiential learning. Nah, experiential learning menurut Kolb ya, David Kolb itu kan ada 4 siklus. Yang pertama adalah orang mengalami pengalaman langsung. Kemudian setelah orang diminta untuk refleksi atas pengalaman itu. Dari refleksi itu orang kemudian diminta untuk membuat semacam teoritisasi ya atas pengalaman itu. Nah, berangkat dari teoritisasi itu kemudian orang diminta mengeksperimenkan kembali hasil teoritisasinya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, di dalam Virginia Satir itu menjadi penting. Pendekatan Virginia yang paling banyak itu ya justru melakukan pendekatan experiential learning itu. Nah, dipadu itu, jadi kalau misalnya saya ngelihat ini klien ini kok ada inkonsisten nih dalam kalimatnya. Kok kalimatnya nggak klop, ya sebenarnya nih antara kata-kata dan ekspresinya yang nggak klop, maka saya potret itu dan saya peragakan di depan mereka. Dan kemudian saya bilang, ini loh yang saya cermati tadi, cara bergerak kamu, cara ngomong kamu. Nah, coba sekarang setelah dia tahu, sekarang coba kamu peragakan ulang. Sebenarnya apa yang ingin diomongkan dengan postur seperti ini. Nah, itu perlu segera, jadi perlu kesegeraan gitu. Momen hilang lewat gitu. Artinya jadi adalah keterampilan kita untuk ngelihat inkonsistensi, inkongruensi, kemudian juga
hal-hal yang sifatnya kemudian terjadi keanehan, kejanggalan pada diri klien, itu harus segera gitu ya. Karena pada waktu itu terjadi sebenarnya ya unconsciously klien bisa jadi just happen begitu ya, terjadi begitu saja. Yang just happen itu berarti unconscious gitu ya, artinya dia tidak melakukan itu direncanakan, tetapi ya begitu saja terjadi. Nah, sesuatu yang begitu saja terjadi tanpa dipahami oleh kognisi klien itu perlu disadarkan. Nah, kan itu pendekatan-pendekatan psikodramanya dari Jacob Moreno, pendekatan-pendekatan gestalt terapi dari Fritz Perls banyak digunakan oleh Virginia Satir dalam praktek. Ya, nah sehingga juga bagaimana tadi kita misalnya melihat ketika ada orang misalnya saja ngomongnya langsung diem, maka banyak pendekatan-pendekatan misalnya saja yang digunakan Fritz Perls gitu ya dalam prakteknya dipakai di dalam pendekatan-pendekatan terapi keluarga Virginia Satir. Nah, jadi dari segi praktek ya kalau kita cermati memang nantinya menjadi eklektik nih, ragam pendekatan-pendekatan yang digunakan ya pada waktu misalnya menangani, kalau kita bicara adalah dalam tanda petik gitu memanage konseling keluarga ini. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ini juga ada beberapa pertanyaan. Nah, lalu prosesnya apa gitu kalau orang terapi keluarga ya? Kalau idealnya sih ya, sampai detik ini saya belum pernah melakukan terapi keluarga yang ideal. Gitu. Karena umumnya orang datang terapi keluarga pun umumnya juga jarang bilang-bilang dulu. Dari pengalaman saya nih jarang bilang-bilang. Karena banyak orang tahu lah ya, saya tinggal di Samujanga Manik dekat Pondok Pesantren Suryalaya. Nah, di Pondok Pesantren Suryalaya itu ada kegiatan sebulan sekali gitu ya. Kegiatan dakwah sebulan sekali. Nah, cukup banyak tuh orang-orang sambil datang berziarah gitu ya, datang berkunjung ke Pondok Pesantren Suryalaya, tanya kiri tanya kanan, kadang-kadang dikirimlah tuh oleh pimpinan pondok, oh ke Pak Asep Gani aja. Saya kan berarti juga tanpa persiapan, kebanyakannya impromptu tuh tamu-tamu saya yang dengan tema-tema keluarga. Nah, tapi ada beberapa juga sih saya benar-benar gitu ya mampu melakukan kegiatan yang benar-benar apa namanya tersusun sistematik lah. Jadi ada seorang keluarga lewat WA atau lewat DM Instagram, terima kasih Pak Asep, saya ini gini, saya ini nih. Saya bilang lebih baik semuanya aja dibawa. Nah, karena orang-orangnya kebetulan mencar-mencar nih, oh, yang satu ayahnya di mana, ibunya di mana, sekolah di mana. Di awal itu adalah saya mengirimkan lah ya Google Form gitu kepada mereka sebenarnya tema apa saja. Nah, jadi kemudian apa yang saya lakukan? Saya mewawancarai orang per orang terlebih dahulu. Gitu. Jadi orang per orang itu diwawancari terlebih dahulu. Misalnya ada anggota keluarganya 4 orang lah gitu ya. Ibu bapak, anak pertama, anak kedua gitu. Maka yang pertama kali saya lakukan adalah tadi saya memperkenalkan diri. Ya kalau sekarang kan zaman media sosial ya, saya manfaatkan aja di media sosial yang saya punya gitu. Katanya, oh Anda Pak mainnya apa nih? Oh saya mainnya di LinkedIn. Oh saya sering kali mainnya misalnya saya sering kali menggunakan Google Meet atau apapun ya, saya ngikutin mereka. Jadi saya wawancara orang per orang, dari wawancara orang per orang itu diketahui tema orang per orang. Apa tema yang kemudian dari situ saya misalnya tanya wawancara ayahnya, ternyata diketahui misalnya ada temanya ABC. Saya wawancara ibunya, ternyata temanya BCD. Saya wawancarai anak pertama, ternyata temanya CDE. Saya wawancarai anak yang kedua, ternyata temanya ADE. Berarti tema yang paling banyak dari semuanya apa nih? Oh ternyata tema D misalnya begitu. Maka berarti kalau kita punya waktu kita kasih tahu dulu kayaknya nih dengan waktu yang ada, waktu yang tersedia, dan ini menjadi sebuah tema bersama adalah tema D. Apakah bersedia? Ya. Nah, kalau udah bersedia, kita kasih tahu itu. Nanti kita pertemuannya akan seperti apa, di mana urut-urutan pertemuannya seperti apa. Nah, kemudian kita akan eksplorasi seperti apa dan langkahnya akan seperti apa. Jadi dari awal dikasih dulu.
Setelah itu ya barulah tuh bertemu. Nah, bertemu itu terserah sebenarnya. Nah, cuman ya paling bagus ya memang bertemu tatap muka gitu ya, di dalam satu ruangan yang sama, di dalam satu tempat yang sama ya. Tidak menggunakan Zoom dan segala macam. Yang paling ideal sih yang begitu. Kan artinya benar-benar adalah kita benar-benar tatap muka, tatap fisik. Nah, disitulah baru tema itu dimunculkan. Jadi pada waktu awal karena itu adalah tema bersama dan segala macam, dan kita tahu juga dinamika orang per orang, maka kita akan atur. Nah, sebagai patokan, jadi sebenarnya di dalam pendekatan ini adalah tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang perlu dipersalahkan, tidak ada. Jadi arahnya bukan di situ. Arahnya adalah ingin menuju kepada sebuah perilaku tertentu yang disepakati bersama. Dan untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dialami oleh sejumlah peserta gitu ya, supaya bisa mempunyai perilaku itu. Sehingga semua orang bisa ke perilaku itu atau menuju ke perilaku. Dan ujung-ujungnya, nah setelah mendapatkan tentunya saja wawasan dari orang per orang, ujung-ujungnya adalah bereksperimen tentang perilaku itu di dalam setting konseling tadi. Nah, jadi misalnya saja, contohnya ada sebuah tema di mana seorang anak ini dipandang sebagai kurang ajar, dan kurang ajarnya itu dirasakan oleh seluruh orang, dan si anak merasa bahwa dia nggak kurang ajar. Nah, itu kan udah beda persepsi tuh. Maka sebenarnya bukan kita berpihak kepada orang tua dan mengatakan anak kurang ajar dan anak perlu dihukum, enggak. Gitu. Tapi bagaimana kita menjadi orang yang adil sehingga si orang tua juga bisa melihat dari sudut pandang si anak. Dan di sisi lain juga bisa membuat si anak juga melihat dari sudut pandang orang tua bagaimana perilakunya terjadi. Dari pemahaman-pemahaman itu kemudian orang tua mencoba sebuah perilaku baru, mencoba membuat sebuah perspektif baru. Dari itu juga bisa jadi si anak juga dia menjadi nyadar bagaimana orang tua itu ngelihat dia juga ngelihat perspektif baru, dan dia kemudian ngelihat apa sebenarnya yang bisa dia tawarkan kepada orang tua supaya orang tuanya juga terbantu dalam rangka memahami. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi, nah, ketika terjadi pemahaman itu, orang menjadi paham, dieksplorasi orang tahu. Nah, upaya-upaya eksplorasi dalam rangka solusi itu sebenarnya berarti kan berupa latihan-latihan. Latihan-latihan itu sangat mungkin adalah paling banyak dari pengalaman saya menggunakan pendekatan-pendekatan yang diambil dari pendekatan-pendekatan psikodramanya Jacob Moreno. Nah, berarti mau tidak mau kita pun harus piawai itu di dalam pendekatan-pendekatan. Sehingga setelah selesai dieksplorasi, kita tanya nih, dari upaya-upaya yang tadi udah kita latihkan dan segala macam, nah, kan ada beberapa macam latihan, apa nih semuanya akan putuskan mulai dari sekarang ke depan. Oh, mereka udah tahu itu. Jadi kemudian kita tanya lagi gitu, apa saja yang akan menghambat Anda di kemudian hari kalau ini dilakukan, ya kan? Dan bagaimana mengatasi hambatan-hambatan itu. Nah, itu pun ketika ada hambatan dieksplorasikan juga pada saat itu. Gitu ya. Nah, sehingga mereka udah mencoba bukan hanya sekedar mitigasinya, tetapi juga mengeksplorasi dari hambatan-hambatan yang dibayangkan itu menjadi sebuah hambatan yang real, dipraktekkan bersama, dan mereka juga udah melakukan bermain peran, bergeladi, berlatih dengan tema-tema yang peluangnya menjadi hambatan. Nah, setelah itu ketika mereka udah merasa bahwa tujuannya tercapai, ya berarti kegiatan konselingnya bisa dianggap selesai. Kira-kira begitu kalau kita ngelihat dari segi praktek. Nah, sahabat-sahabat kalian, kira-kira itu? Ya, terima kasih Kang Asep. Ini ada langsung yang japri ke saya. Jadi kalau di keluarga saya bisa nggak memakai pendekatan family terapi itu untuk keluarga saya, karena saya bukan konselor gitu Kang. Oh bisa, sangat bisa. Jadi yang namanya konseling keluarga ini, kalau yang namanya Virginia Satir itu melatihkan konseling keluarga ini menjadi sebuah keterampilan yang harusnya dimiliki oleh setiap orang gitu. Ya karena dia pekerja sosial, dia melatih itu keterampilan konseling keluarga itu. Ya bahkan kalau saya ngamatin gitu ya, saya baca jurnal-jurnal yang membicarakan tentang Virginia Satir, itu dia melakukan pelatihannya tuh masif gitu.
Jadi kayak seperti dia berpropaganda gitu kemana-mana supaya orang itu adalah mampu menjadi seorang konselor bagi minimal bagi keluarganya sendiri. Gitu. Atau paling tidak kalau setiap pekerja sosial itu mampu melakukan konseling keluarga, katakan saja di komunitas-komunitas tertentu di mana mereka. Baik Kang, Ibu Yoga Swati Resen mungkin sambil ini kan banyak pertanyaan ya Kang ya, nggak mungkin terjawab. Baik, oke, silakan. Assalamualaikum, terima kasih Kak Asep dan Pak Kamyudin. Saya ingin menanyakan ya Kak, kalau dalam family therapy Virginia saat itu kan ada 4 tema yang penting dalam keluarga itu, harga diri, komunikasi, aturan, dan keterhubungan anggota keluarga dengan masyarakat ya. Nah, Iya. yang saya masih kurang mendalami itu bagaimana keterhubungan anggota keluarga terhadap masyarakat itu menjadi penting bagi katakanlah keharmonisan sebuah keluarga ya. Karena kadang-kadang terlihat ada keluarga yang anggotanya itu nampak individualis lah kecenderungannya ya. Mungkin karena kesibukannya dan sebagainya, tapi mereka di dalam baik-baik aja, solid-solid aja gitu. Ya, siapa yang punya persoalan kalau kayak gitu kan? Itu mah persoalan hipotetis, teh. Maksudnya? Ya persoalan hipotetis kan kalau kayak gitu. Nggak ada persoalan kalau menurut saya itu mah. Kalau di dalam tema, artinya itu kan mereka kelihatannya oke-oke aja, solid-solid aja di dalam keluarga, tapi sebenarnya mereka individualis. Ya itu kan analisa kita. Nggak ada tema di situ. Artinya maksud saya yang ingin saya tanyakan tuh seberapa berpengaruh itu sebenarnya terhadap keharmonisan keluarga, Kang? Tema. Loh, ya enggak, maksud saya gini, seberapa orang itu yang kan kalau di dalam terapi keluarga kan harus ada orang yang pengen terapinya dulu tuh. Orang harus ada dulu nih yang mau datang ke Teh Yogasnya siapa? Siapa yang mau datang ke Teh Yogas? Kan harus ada satu orang dulu tuh yang inisiatornya. Nah, jadi bisa saja si inisiator itu adalah menganggap bahwa ada tema gitu ya. Nah, tetapi ternyata tidak memungkinkan ini untuk mendatangkan semuanya dan yang lain-lain ngerasa itu bukan tema gua. Terjadi itu tema terapi keluarga itu atau konseling keluarga. Yang terjadi adalah tema individu jadinya. Nah, kalau misalnya seberapa misalnya 4 tema itu berpengaruh ya jelas kenapa Virginia Satir mempersoalkan 4 tema itu karena dari amatan dia 4 tema itulah yang bikin rumah tangga amburadul gitu. Yang dibikin keluarga juga kerepotan. Contoh kenapa tema pertamanya adalah tema harga diri atau self worth ya, dia menggunakan istilahnya self worth. Merasa diri ini pantas, merasa diri ini layak. Karena tema itulah yang merupakan bibit hancurnya keluarga juga itu. Kalau misalnya di Indonesia paling gampang lah. Data-data di pengadilan agama yang menunjukkan perceraian tahun 2022. Jumlah total perceraian di Indonesia baik talak dan gugat cerai itu adalah kurang lebih sekitar 600.000. Ya bayangin 600.000 yang dikabulkan oleh pengadilan agama. Dan itu angkanya trennya makin naik ya. Nah, itu kalau kita lihat penyebab pertamanya apa? Ya dari data di pengadilan agama dari Mahkamah Agung. Penyebab pertama paling banyak adalah tingkat yang namanya pertikaian di dalam rumah tangga yang terus-menerus. Dilanjutkan setelah itu adalah tadi ketidakakuran. Dijelaskan setelah itu adalah kekerasan. Nah, sebenarnya kalau kita sebagai psikolog, ya saya seringkali juga menjadi mediator yang diminta gitu oleh pengadilan agama. Seringkali tema-tema itu adalah tema bahasa penghalus saja. Tapi kalau dalam-dalamnya adalah kebanyakannya tema-tema balik lagi ke tema satir itu. Harga diri yang tidak saya dapatkan, saya tidak mendapatkan rasa diri saya merasa layak di dalam keluarga ini. Betul bahwa suami saya bisa memberikan saya harta dan segala macam, tapi saya sebagai pribadi merasa tidak pernah layak di mata suami saya misalnya. Demikian juga suaminya, kalau kita tanya juga mempunyai tema-tema di tema yang sama. Ya, jadi tema kenapa satir itu memang dan saya rasa juga ya kalau misalnya dilihat dari data-data ya klien-klien yang pernah saya tangani, tema
number one itu memang tema self worth itu. Apalagi berkaitan dengan tema keharmonisan. Jadi kalau kita bicara tentang tema harmoni, harmoni itu kan lawannya sumbang atau disharmoni. Kapan sesuatu dikatakan harmoni? Kan semua nada pada dasarnya indah kan gitu. Selama barangkali nada-nada itu berkesesuaian. Nada-nada itu berakord yang sama. Di situ ada kata akur. Akur itu kan dari kata akord kan. Akord itu kan berarti adalah dia berada di dalam ini. Kalau misalnya orang ini begini, saya menyikapinya seperti apa? Oh, kalau istri saya lagi mengeluh kayak gini, berarti ada tema dirinya lagi merasa tidak layak. Kalau saya tahu istri saya lagi merasa tidak layak, supaya diri istri saya merasa layak, maka respon saya apa? Tema itu adalah tema dasar saya rasa. Sehingga kenapa tema harga diri itu menjadi tema number one di dalam Virginia Satir. Tema yang kedua adalah komunikasi. Nah, komunikasi di masyarakat kita juga, mohon maaf, komunikasi itu dianggap di orang kita itu adalah komunikasi kebanyakan kalau di masyarakat itu adalah nggak ada komunikasi di keluarga kami ya. Saya bilang Anda dari tadi ngomong mulu, masa nggak ada komunikasi. Nah, tetapi ternyata setelah ditelusuri kalau kita tanya kayak gitu, enggak yang saya maksud. Nah, iya yang Anda maksud dengan komunikasi apa? Ujung-ujungnya tadi, misalnya saja larinya ke harga diri lagi. Kesalahan mereka memahami misalnya ekspresi, ketidaksepahaman mereka memahami nada, gitu. Selalu salah, bahkan ada yang tuli nada, gitu ya. Paham bahwa sebenarnya suaminya itu udah sangat jengkel gitu ya dengan kelakuan misalnya istrinya. Kejengkelan itu ditambahkan dengan ekspresi tertentu. Sayangnya karena berbeda suku, ekspresi itu tidak dipandang, tidak dicerminkan sebagai kejengkelan. Ada kekeliruan dari si istri dalam mengartikan, membaca ekspresi si suami. Nah itu kan mohon maaf, nggak ada sekolahnya di Indonesia kayak gitu. Di luar negeri pun nggak ada. Dan nggak ada pada waktu orang mau menikah itu udah menyiapkan diri untuk peluangnya miskomunikasi gitu kan di tema-tema itu, sehingga terjadi mispersepsi gitu ya. Sehingga peluangnya juga terjadi kesalahan-kesalahan. Sehingga tidak sedikit tema-tema di keluarga terjadi akibat kekeliruan dalam pengambilan pemahaman, kekeliruan dalam melakukan penafsiran-penafsiran, sehingga peluangnya ya terjadi ragam distorsi di dalam kognisi yang ujung-ujungnya tadi bermasalah. Jadi kalau kita lihat pakai tema komunikasi itu ya bulak-baliknya ke tema self worth lagi. Nah yang ketiga aturan keluarga. Mohon maaf di keluarga kita kalau kita cermati aturan-aturan itu emang di perusahaan saja aturan itu ditulis, tapi banyak perusahaan yang aturannya tidak ditulis juga. Gitu ya. Bahkan aturan yang tertulis bahkan nggak terjadi gitu. Yang terjadinya aturan-aturan tak tertulis. Nah, cilakannya aturan-aturan itu sendiri yang buatnya juga nggak jelas gitu. Nah, di keluarga lebih parah lagi gitu. Banyak aturan-aturan yang terjadi di keluarga itu sebenarnya aturan itu dibuat dalam bentuk apa? Kebanyakan aturan itu sebenarnya adalah kembangan dari self worth juga. Jadi ada suami yang bikin aturan karena dia ngerasa dengan membuat aturan itu dia powerful. Sehingga supaya membuat istrinya jadi powerless. Sehingga ngerasa anak-anaknya jadi powerless dan ayahlah yang berkuasa. Nah, berarti aturan seperti itu nggak berguna kalau kata Virginia Satir. Ya, karena aturan-aturan yang benar bukanlah aturan yang membuat orang terbelenggu, bukanlah orang yang membuat kemudian potensi-potensi baiknya adalah termatikan, bukanlah yang membuat kemudian juga kesempatan dia untuk berkembang menjadi mandek. Tapi aturan-aturan yang aturannya itu tentunya adalah perlu yang membuat orang itu growth, bertumbuh, berkembang, mengarah kepada sebuah kompetensi yang akan membuat seluruh anggota keluarga ini maju dan berkembang. Itu yang tergambar juga di banyak sekolah. Nah, kita terjebak ke dalam membuat aturan yang terlalu banyak don tapi tidak ada do-nya. Jadi coba di sekolah-sekolah banyak donnya, nggak boleh A, nggak boleh B, nggak boleh C, nggak boleh D. Yang bolehnya apa? Bingung kalau ditanya kayak gitu. Saya selama hampir 5 tahun
diundang aja, gara-gara terundang aja, saya juga tahu kayak gitu, oleh beberapa pondok pesantren dengan jumlah santri di atas 10 ribuan rata-rata, itu banyak aturan-aturan yang adanya down. Nggak boleh pakai pakaian ini, pakaian ini. Saya tanya, yang benernya tuh pakai pakaian apa? Itu kalau saya tanya kayak gitu juga mereka bingung. Loh, Anda yang bikin peraturan tuh kalau saya jadi santri Anda, saya nggak tahu sebenarnya perilaku yang diinginkan tuh apa. Nah, jadi di kita kebanyakan orang nggak tahu tuh kalau ditanya kayak gitu. Karena udah kadung terbiasa adalah untuk membatasi, bukan memunculkan, bukan menumbuhkan. Nah, maka kalau kita sekarang ya lagi rame-ramenya ada positif disiplin, restoratif disiplin, sebenarnya kan pendekatan ini kalau kata video saya udah pendekatan lama, bukan barang baru. Bagaimana membuat orang itu tumbuh, bagaimana membuat orang itu berkembang. Jadi aturan bulak-baliknya larinya ke tema harga diri lagi, kan? Nah, yang keempat ada tema bagaimana bahwa keluarga ini menjadi link dalam bermasyarakat. Nah, saya mengamati banyak orang-orang itu menjadi fobia sosial gara-gara keluarga. Gara-gara keluarga dipandang inilah cerminan masyarakat besar. Jadi kalau keluarga aja udah nggak aman, apalagi masyarakat. Nah, maka bulak-balik bagaimana orang nyaman di keluarga itu akan menentukan apakah orang itu akan nyaman dalam bermasyarakat. Apakah dia kemudian akan curiga terhadap masyarakat, sangat tergantung bagaimana dia berada di dalam keluarganya. Ketika keluarganya sendiri juga memperlihatkan gitu di antara mereka sendiri adalah perlu pencurigaan, perlu mencurigai, maka ya dia ngelihat masyarakat pun adalah hanyalah sekedar perpanjangan dari keluarga. Kira-kira demikian. Nah, kalau kita kaitkan dengan tema keharmonisan keluarga, ya otomatis 4 tema tadi ya diawalinya dengan self worth tadi. Jadi saya merasa diri saya layak dan saya merasa diri saya pantas. Demikian Teh Yogas. Iya, makasih banyak Kang Asep. Alhamdulillah. Baik, Pak Kai, silakan Pak Kai. Mungkin lanjut ke pertanyaan yang penting-penting saja Kang yang sudah saya share. Ya, oke. Jadi ada pertanyaan lain ya. Jadi pertanyaan sebenarnya kan pertanyaan what-nya sudah. Kapan kalau katanya what, siapa saja yang terlibat di dalam terapi keluarga, berarti ya semua orang yang terlibat di dalam sebuah tema. Semua orang yang terlibat dalam sebuah tema itu belum tentu harus semua anggota keluarga, belum tentu. Misalnya gini, ada keluarga anaknya 5, anak pertama, anak kedua udah menikah. Nah, yang masih di rumah adalah anak ketiga, anak keempat, kelima. Ayah dan ibu punya tema hanya dengan anak ketiga, anak keempat, anak kelima, tema yang sama. Berarti anak yang pertama, kedua nggak perlu disertakan. Yang ikut serta itu adalah saat ini menggunakan istilah identified person. Jadi adalah orang, ya identified person itu adalah orang yang benar-benar punya tema itu. Dan tema itu kebetulan mengusik atau melibatkan atau berhubungan dengan orang-orang lain. Nah, jadi orang-orang yang sangat terkena dengan tema-tema itu sifatnya adalah wajib hadir. Jadi kalau kita bertanya siapa. Nah, siapa tuh artinya peserta dari terapi keluarga. Kalau siapa yang perlu melakukan terapi keluarga, siapapun orang yang mau berlatih tentang tema ini, gitu aja. Saya tidak harus mengatakan psikolog, waduh kayaknya kok eksklusif kok gitu ya. Enggak, saya lebih baik adalah siapapun orang yang mau belajar tentang ini, dia mau orang tua, mau konselor, BK, guru matematika, ustadz, ketua RT, ketua RW, pimpinan pemuda, ketua majelis taklim, siapapun orang menurut saya ya perlu lah mempunyai kompetensi ini. Karena kita pasti akan ketemu dengan tema-tema ini. Nah, berikutnya, di mana melakukannya? Di tempat yang disepakati oleh orang-orang yang akan mengikuti tentunya saja. Artinya disepakati itu ya bisa di mana-mana, bisa di rumah mereka sendiri. Saya pernah di rumah mereka, misalnya saya pernah di rumah orang tua mereka, saya pernah di rumah anak mereka, saya pernah di satu tempat di taman yang mereka tentukan, pernah di sebuah ruangan hotel yang mereka sewa, gitu ya.
pernah juga dilakukan di dalam sebuah tenda besar gitu. Kebetulan tentara dia bikin tenda gitu ya di daerah nggak begitu jauh itu dari Lembang, ya mereka mengadakannya di dalam tenda. Jadi terserah itu sih, kalau tempat bisa dimanapun ya. Nah kemudian itu di mana, kapan melakukannya, ya waktu berarti sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan oleh para peserta dengan kita. Ya. Mengapa melakukannya? Why gitu kan? Kenapa sih harus melakukan konseling keluarga? Nah, tadi nggak bisa sendirian nih. Tema ini bukan cuma tema saya sendiri gitu ya. Tema yang sudah melibatkan banyak pihak dan seluruh pihak sudah terkena, dan memang kemajuan untuk tema ini hanya bisa selesai dengan katakan saja keterlibatan seluruh pihak. Itu. How? Waduh, udah saya jelasin dari tadi tuh ya. How. Nah, kemudian what, who, when, where, why, how. Udah ya. Nah, kalau how much, nah artinya biaya, silakan tanyakan pada Pak Kaimudi. How much peserta? Ya maksimum 30 orang lah gitu kan, bisa kita supaya juga workshopnya bisa berjalan dengan baik. Kira-kira begitu. Karena pertanyaan-pertanyaan, semua pertanyaan itu ya ujung-ujungnya cuma gitu-gitu aja tuh Pak Pakai. Ya, betul Kang. Ya alhamdulillah pesertanya udah 17 Kang, dibatasi 30 ya. Baik. Dibatasi 30 lah. 30. Baik Kang, ini ada yang japri lagi personal. Bagaimana membangun kedekatan di antara anggota keluarga menggunakan pendekatan family therapy? Ya kalau menggunakan pendekatan family terapinya Virginia Satir, tema yang paling awal adalah memahami tentang self worth gitu. Jadi self worth itu dipahami terlebih dahulu gitu. Contoh begini deh, kalau misalnya kita nikah nih ya, kalau saya melakukan konseling keluarga, orang akan menikah ya, premarital counseling, maka tema yang saya bawakan pertama kali adalah tema self worth. Tema self worth misalnya gini, nggak usah jauh-jauh. Kita paham nggak sih kalau calon pasangan kita lagi uring-uringan? Nah, tahu nggak kalau pasangan kita lagi bete? Tahu nggak kalau pasangan kita itu lagi nyebelin? Tahu nggak kita ekspresinya kalau lagi nyebelin gimana? Tahu nggak kita sebenarnya kalau dia lagi nyebelin, sebenarnya dia pengen diperlakukan seperti apa? Itu aja, hal sederhana aja. Jadi misalnya Anda yang bertanya adalah misalnya gimana cara saya akrab dengan anak saya? Sederhana aja. Ibu tahu nggak kalau anak ibu lagi bete? Tahu nggak kalau lagi bete itu ekspresinya kayak gimana? Omongannya kayak gimana? Ada anak yang kalau lagi bete itu ngomongnya panjang. Ada nggak ngomong sama sekali, mutism gitu ya. Ada juga yang misalnya saja mondar-mandir gerakannya. Tahu nggak sebenarnya yang diinginkan oleh anak itu kalau lagi bete diapain oleh kita? Nah, itu udah tema-tema self worth. Nah, berarti kalau misalnya kita paham tentang tema itu, nah di dalam Virginia Satir itu tidak ada sebuah tema itu cuma dihayal-hayalkan saja, enggak. Nah, di dalam pendekatan-pendekatan lain penekanannya kepada teoritisasi. Virginia Satir itu adalah pekerja sosial. Kalau pekerja sosial tuh nggak percaya sama teori-teori sebelum benar-benar dipraktekkan, diuji cobakan, dieksplorasi, dan itu benar-benar real terjadi perubahan yang diinginkan. Maka ketika misalnya saja ada teori saja gitu, maka yang perlu kita lakukan dieksperimenkan. Nah, pernahkah kita misalnya sebagai orang tua nanya, Bunda tuh ngeliat tuh, kamu tuh kemarin tuh pada waktu pulang dari sekolah gini-gini. Nah, jujur aja, Bunda cuma ngerasa bahwa tafsiran Bunda ya, kamu tuh ngerasa ini nggak nyaman. Tapi Bunda tuh pengen nolong kamu. Sebenarnya Bunda harus melakukan apa supaya Bunda itu bisa membantu kamu. Nah, harusnya berapa banyak orang tua ngomong kayak gitu? Kebanyakan kan orang tua enggak tuh. Orang tua kebanyakan kalau kata menggunakan pendekatan Gottman, dia menggunakan emotional dismissing atau emotional disapproving gitu kan. Nggak bisa tuh kamu ditanya sama Bunda, mas kamu diam. Anak macam apa? Katanya kamu pemontren, katanya kamu alaknya baik lah. Kalau kayak gitu kan repot. Nah, kalau orang tua yang berusaha memahami kan diam aja gitu, walaupun dia belum ngerti. Tapi pada waktu anak tenang, dia nanya, si anaknya cerita, oh kalau misalnya aku tuh sebenarnya gini-gini, aku pengen gini-gini. Nah, kalau kata kayak gitu orang tua, yuk kita boleh nggak bermain peran sebentar? Kamu bermain pura-pura menggunakan wajah kemarin, dan Bunda akan berpura-pura juga memperlakukan kamu dengan berbagai macam cara.
Bunda akan coba dengan cara A, cara B, cara C, cara D, cara E. Nanti kamu lihat mana cara di antara A, B, C, D, E yang kamu rasakan nyaman. Dilakukanlah cara itu. Nanti ditanya feedbacknya gimana, seberapa level kenyamanan. Nah, cara B, cara C, cara D, cara E. Dieksplorasi, nanti bisa ditambahkan, bisa dikurangi. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau di dalam Virginia Satir, nggak ada yang sesuatu itu hanya teoritis. Sesuatu yang sifatnya teoritis, itu baru sifatnya di taraf ide. Berarti harus diuji coba menjadi pengalaman. Dinyatakan pengalaman kalau sudah dilakukan oleh tubuh. Karena dilakukan oleh tubuh berarti tubuh itu adalah udah mengeksplorasi ide itu. Dan udah juga mengetahui apakah memang terjadi perubahan, katakan saja, kenyamanan di dalam tubuh. Jadi ketika kita bicara tentang self-worth atau diri yang merasa layak ini atau diri yang merasa berharga ini, maka tema tentang tubuh itu menjadi tema tentang penting gitu ya, keselarasan antara keseluruhan tubuh kita dengan pikiran kita, dengan perasaan kita, dengan rencana ucapan kita, dengan tindakan kita, dengan feeling kita, dengan feeling of the feeling kita, kemudian dengan need kita. Itu keselarasan seluruh tema-tema itu menjadi sangat penting. Demikian. Baik, kemudian saya ingin nanya nih, ada yang nanya di chat, bagaimana dalam terapi? Oke ya, ini saya coba jawab dulu. Ada yang bertanya di chat tadi kalau udah lewat ya. Sebentar. Apa prinsip beda terapi dengan konseling? Jadi di dalam saya berarti yang menjawabnya berdasarkan buku mutakhir yang diterbitkan di tahun 2023 berbahasa Inggris dengan judul Konseling dan Psikoterapi. Umumnya mereka membedakan bedanya konseling dan terapi itu. Konseling itu adalah lebih ke tahapan bagaimana kita melakukan pertemuan dengan klien, perbincangan dengan klien, mengetahui kemudian juga kisah klien, dan kemudian mengarahkan ya klien dengan memanfaatkan resources yang dimiliki oleh klien untuk mencapai tujuan klien. Dan di situ dinyatakan klien belum mengalami ragam gangguan-gangguan gitu ya. Nah, yang membutuhkan bantuan orang lain. Jadi artinya dari pandangan konselor sebenarnya klien ini lupa aja bahwa dia itu punya resources. Nah, jadi kalau dia, tetapi gini, ini terganggunya udah habis-habisan nih, nggak cukup gitu, resources klien tidak begitu memadai gitu untuk menyelesaikan tema-tema itu. Ya, klien perlu mendapatkan support antara lain dari konselor. Nah, kalau untuk seperti itu dinamakan dengan psikoterapi. Tapi di sejumlah buku bahkan mengatakan mereka tidak menggunakan konseling versus psikoterapi. Konseling dan psikoterapi itu cair aja gitu. Konseling itu jadi kalau toh Anda jadi konselor, siap-siaplah Anda menjadi psikoterapis. Kira-kira begitu. Karena bisa jadi di dalam pergerakan ketika Anda melakukan kegiatan yang direncanakan konseling, ternyata wah memang benar orang ini banyak tema-tema tertentu yang resources dia kalau toh dioptimumkan juga ya, kalau toh dibangkitkan pun tetap ya tidak akan optimal gitu dalam mencapai tujuan dari pertemuan itu sendiri. Nah, sehingga dengan demikian beralihlah sebuah sesi yang tadinya ditujukan dalam rangka konseling menjadi sesi psikoterapi. Kira-kira begitu. Jadi di dalam buku-buku mutakhir hampir mereka ujung-ujungnya tidak membedakan lagi konseling dan psikoterapi. Ada pertanyaan dari Endang, tadi pertanyaan dari Ibu Siti Berlian. Dari pertanyaan Bu Endang, mudah-mudahan Endang nih kalau di Indonesia di Jawa Barat itu bisa dua. Ya, Endang bisa laki-laki, Endang bisa perempuan. Nah, kalau ya, tapi saya nggak tahu nih ini. Assalamualaikum Kang Asep, mau tanya apakah setelah melakukan konseling keluarga klien bisa meminta laporan atas sesi tersebut dari konselor? Ya kalau itu mah berdasarkan ya apapun ya yang sangat tergantung layanan konseling Anda gitu. Apakah termasuk harus itu dan dalam rangka tujuannya apa? Report itu untuk siapa? Kan report itu ada tujuan. Jadi sangat tergantung aja gitu. Sejauh ini sih sampai saat ini yang belum pernah ada tuh orang yang minta report gitu ya.
Ya lowong reportnya juga bersama, dialami bersama gitu ya, saya bersama gitu ya. Jadi sejauh ini, cuman memang kalau toh ada itu kan sangat tergantung layanan yang Anda berikan gitu ya. Apakah layanan Anda memberikan report? Apakah report, misalnya kalau ada orang meminta report itu termasuk jenis layanan juga gitu. Jadi artinya layanannya ada dua. Pertama melakukan konseling itu sendiri, kemudian membuat report sendiri. Karena bisa jadi membuat reportnya lebih ribet gitu ya kan, karena banyak hal yang harus dilaporkan dalam report itu gitu kan. Kira-kira begitu. Jadi kalau toh ada permintaan report harus disepakati dulu reportnya dalam bentuk apa gitu. Mau report yang seperti apa? Oh, kalau reportnya adalah seluruh hal yang dilakukan dari A sampai Z, bisa jadi melakukan konseling psikoterapinya cuma 2 jam, bikin reportnya 2 minggu gitu ya. Jadi harus disepakati dulu itu ya. Tapi sejauh ini sampai detik ini belum pernah ada satupun pihak, walaupun yang undang saya kebanyakan juga orang-orang dalam kaitan psikologi yang meminta report. Berikutnya ini ada pertanyaan dari chat ya. Saya nanya jauh dulu dari chat. Dari Tirza Evita, bagaimana dalam terapi ada seorang atau lebih yang tidak mau ikut terapi keluarga? Ya berarti ya nggak bisa gitu. Terpenting barangkali yang menjadi peserta di dalam terapi keluarga itu adalah yang tadi bersangkutan dengan suatu tema gitu. Saya tadi mencontohkan di dalam kisah tadi ya, ada 5 orang, anak pertama, anak kedua udah nikah. Nah, yang masih bersama ayah dan ibu ada anak 3, 4, 5. Kebetulan ada tema ya, berkaitan 3, 4, 5 yang sama yang dikeluhkan oleh ayah dan ibu, dan itu melibatkan. Di situ anak yang pertama kedua nggak usah jadi ikut peserta juga nggak apa-apa, karena barangkali juga nggak terlibat dengan tema itu. Tapi yang terpenting anak 3, 4, 5 orang tua ayah dan ibu hadir. Kira-kira begitu ya untuk Bu Tirza. Berikutnya Baik, sudah Kang. selesai dari chat ya. Silakan kalau ada pertanyaan lain Kang pakai. Ada yang nanya, Pak, boleh minta detail waktu nggak? Kita akan tampilkan dulu playernya, Kang, kegiatan. Ya, silakan pakai monggo. Ya, mangga tim. Jadi insya Allah nanti ini kan cuma 1 jam ya presentasi dari Kang Asep, dan tema family terapi ini nanti insya Allah dibahas selama 2 hari. Dari hari Sabtu dan sampai Minggu itu tanggal 2 sampai 3 September ya. Di hari pertama itu jam 8.00 sampai jam 10 malam, bahkan bisa lebih. Pengalaman kami kemarin itu bisa sampai jam 12 malam. Kemudian di hari kedua itu dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Nanti insya Allah tempatnya di Hotel Pangrango Bogor. Lanjut. Nah, ini teman-teman yang akan teman-teman dapatkan di sini akan mendapatkan modul dan workbook. Ada makan siang, kemudian snack, sertifikat, dan bergabung di grup WA nantinya. Saya tanya dulu pakai ini. Itu kalau 2 kali makan siang, padahal hari pertama sampai jam 10 malam. Makan malamnya di mana tuh? Kita pernah menyediakan itu, Kang, tapi peserta bilang, saya mau jalan-jalan di Kota Bogor, saya mau makan sendiri saja di luar, jadi seperti itu, Kang. Kapan katanya acaranya ya? Oke ya, jadi cukup jelas ya. Jadi teman-teman, tadinya bahkan kita pengen pakai di Bogor itu banyak kuliner yang enak di dekat hotel. Gimana kalau makan siangnya nggak dihilangkan aja? Pakainya belum setuju tuh. Ya. Kalau di luar negeri tuh nggak ada itu makan siang gitu kan. Ya. Tapi di sini makan malamnya yang nggak ada karena memang kiri kanan hotel itu aduh kulinernya macam-macam ya. Bogor berlimpah, Kang. Jadi bosan nanti kalau makanan hotel ya. Lanjut. Ya, jadi nanti nih, tapi ini sudah 17 orang ini yang daftarkan. Jadi buku Akang itu tinggal 3 orang nih yang pendaftar ya. Jadi nanti semua teman-teman akan mendapatkan juga 10 video Desatir Family yang tidak dapatkan tempatan itu, Kang. Kang Asep sudah mendapatkan. Ya kalau sampai detik ini ada 30 pendaftar pertama semuanya dapat aja lah Pak Kai, kasihan. Alhamdulillah. Oh, terima kasih banyak. Jazakumullah khairan kasih Kang. Lanjut, Kang. Lanjut tim. Nah, jadi ini rundown acaranya di hari pertama mulai dari jam 8 temanya nanti kami share nanti di grup. Ini dari jam 8 bisa dibaca tema-temanya apa yang disampaikan tadi Kang Asep. Ini baru di sesi pertama ya Kang ya. Iya. Sedikit tentang selbot dan lain-lain. Kemudian hari kedua lanjut Kang. Ya.
Sama dari jam 8 sampai jam 6, bahkan bisa lebih. Jadi ini nanti saya share di grup. Kemudian ada yang nanya, investasinya berapa nih Kang? Nah, itu ada yang nanya tuh. Silakan dijawab pakai. Ya. Saya nggak ngerti nih. Saya mah taunya datang ajar aja nih. Ya. Ya, baik Kang. Khusus untuk malam ini nih banyak diskon nih buat teman-teman nih, dan Kang Asep membatasi 30, bahkan saya tuh bisa membuka sampai 50 kan, tapi ya 30 lah. Saya ngikut aja. Jadi investasinya itu sangat-sangat dasar nih. Lanjut Kang. Playernya ya. Nah, harga normalnya biasanya itu di tahun 2016 ya Kang ya, pemilu terapi di Sahid itu ya harganya itu pas setengah juta nih. Dan khusus untuk malam ini nih 3 juta saja Kang. Dan sudah mendapatkan fasilitas yang disampaikan tadi. Baik. Dan jadi kalau ada pendaftar gini Pak Kai, kalau ada pendaftar lebih dari 30 ya berarti kita nanti bikin batch 2 aja kan. Siap-siap Kang. Jadi kita batasi sampai 30 ya sekarang ya Kang ya. Baik. Dan untuk peserta yang sekarang kalau mendaftar sampai tanggal 10 Agustus hanya 2.850 Kang. Baik. Ya, lanjut Kang. Demikian presentasi saya. Mungkin ada pertanyaan lagi silakan. Dan ini nanti tanggal 16 dan 17 ada clean language. Mungkin sedikit juga disampaikan apa itu clean language Kang. Oke ya. Jadi apa sih clean language? Clean language itu ada 2 kata ya. Clean bersih, language bahasa. Clean language itu bukan lawan dari dirty language ya. Dirty language itu bahasa, kalau kata orang tuh bahasa apa ya? Kalau kata anak-anak sekarang di Jakarta Selatan itu closet language lah gitu ya. Atau bahasanya, karena Jakarta Selatan itu ada Ragunan, bukan bahasanya Ragunan gitu ya. Clean language itu adalah sebuah pendekatan dari David Grove. Clean language ini adalah sebuah pendekatan bagaimana kita membantu orang lain justru dengan menggunakan kata, frasa, ekspresi dari orang itu. Dan di dalam clean language benar-benar pendekatannya adalah hanyalah mengajukan pertanyaan menggunakan bahasa clean language itu sendiri dan menyimak. Jadi tanpa ada kita memberikan saran atau apapun. Ya, penemunya adalah David Grove, dan David Grove menemukan metode ini dalam rangka membantu pasien-pasien yang mengalami tema-tema trauma. Dan clean language ini sendiri udah kita lakukan selama berapa kali Pak Kai ya? Udah 2 kali Pak Kai? Sudah 2 kali Kang. Jadi nanti sudah 2 kali ya. Yang ketiga. Testimoni dari para peserta ya, para pesertanya juga beragam ya, ada psikolog, ada konselor, ada guru BK, ada teman-teman dari Puspaga, ada teman-teman dari P2 TP2A, ada teman-teman dari LPS gitu ya. Nah, umumnya mereka menganggap bahwa setelah mempelajari itu ya mereka sangat terbantu ya di dalam rangka melakukan kegiatan-kegiatan profesional mereka. Kira-kira begitu. 2 hari melalui online, sifatnya adalah banyak berlatih gitu ya, dan dilatihkan saat itu juga ketika online menggunakan Zoom meeting. Silakan waktunya tanggal berapa itu Pak Kai? Tanggal 16 dan 17 kan, dan biasanya keliling itu kan kita kasih akses rekaman ya Kang ya, jadi bisa ditonton ulang-ulang itu seperti itu. Betul. Baik. Oke Pak Kai, silakan kalau ada lagi yang masih ingin disampaikan Pak Kai. Saya rasa saya cukup Kang. Baik. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai selamat mengambil keputusan untuk bergabung sekarang di batch 1 atau bergabung kemudian di batch berikutnya. Ya, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses dan sehat selalu. Dan semoga kita semuanya berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah akhirnya selesai juga pemaparan dari gurunda kita Kang Asep Fahrul Ghani. Dan teman-teman sekalian, silakan dimanfaatkan informasi untuk pendaftaran family terapi yang kita adakan nanti di tanggal 2 dan 3 September selama 2 hari.
insya Allah banyak di situ manfaat-manfaat praktek yang lebih diutamakan dari Kang Asep Herogani. Mungkin begitu dari saya. Terima kasih banyak. Semoga apa yang kita dapatkan malam ini, diri kita semakin tahu apa itu pentingnya family terapi dan bisa kita membantu orang, terutama untuk diri kita menjadi lebih baik. Demikian dari kami dari Lembaga Pelatihan Psikologi, Konseling dan Psikoterapi Indonesia. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.